Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat contoh-contoh soal beserta pembahasannya untuk soal-soal limit fungsi trigonometri. Jadi seperti kalau kemarin masih bentuknya sangat sederhana, tapi kalau yang sekarang ini tidak bisa kita langsung kerjakan. Kita nggak bisa langsung sederhanakan. Saat kita memasukkan, pertama substitusikan nolnya dulu sebagai pengganti. Cos 0 itu 1, 1 min 1, 0. Per ini 0 kali 0, 0. Bentuk tak tentu. Dan kita harus ubah. Karena kalau langsung menggunakan teorema limit yang kemarin, ini tidak ada yang bisa disederhanakan. Harus kita ubah dulu, baru disederhanakan. Oke. Untuk menyelesaikan ini, kalian harus mengingat kembali mengenai rumus-rumus dari trigonometri. Ini pernah diajarkan di kelas 11, sudah saya lampirkan di e-learning. Selain ini masih ada banyak lagi, silakan buka di e-learning-nya, sudah saya sampaikan. Nah, dan yang mempunyai limit trigonometri yang bisa disederhanakan adalah yang sin dan tangen. Oleh karena itu, jika cos itu membuat masalah, itu harus kita bikin bukan cos, atau biar bisa hilang gitu ya. Nah, yang pertama, sebenarnya ini nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah di sini 1 dikurangi cos 2x. Maka dari itu ini kita ubah dulu menggunakan identitas trigonometri yang kita miliki. Jadi sebenarnya rumus dasarnya adalah sampai sini ya. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Tetapi dari persamaan cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x bisa kita pindah ruas. Berarti kalau cos 2x menjadi di sini, jadi min cos 2x, 2 sin kuadrat x kita ke sana jadi positif. Maka ada persamaan baru, yaitu 2 sin kuadrat x itu adalah 1 min cos 2x. Dari situ bisa kita langsung gunakan di sini. Limit x mendekati 0. Nah, 1 min cos 2x. 1 min cos 2x itu adalah 2 sin kuadrat x per 2x dikali sin 2x. Oke, kita jabarkan kembali sin kuadrat x. Sin kuadrat x berarti sin x-nya dikuadratin atau 2 kali. Jadi 2. Yang kuadrat hanya sinnya, bukan 2-nya. Jadi 2-nya sendiri saja. Yang kuadrat adalah sinnya. Per ini 2x dikali sin 2x. 2x dikali sin 2x. Nah, ini bentuknya sudah bisa kita selesaikan seperti pada teorema limit ya. Jadi di sini limit x mendekati 0 gitu ya. Dari sini ini berapa? 2 kali 1 per 2 dikali ini, dikali yang ini. Ini adalah 1 per 2. Oh, ini sudah kita substitusikan, limitnya nggak ada ya. Sehingga ini hasilnya adalah 2 kali setengah itu adalah 1, setengah kali 1 setengah. Ini hasilnya. Oke, kita ke contoh kedua. Contoh kedua yang bentuk tangan. Langkah pertama semuanya kan kita substitusikan. Ketemulah 0 per 0. Oke, karena tidak bisa menggunakan rumus langsung seperti ini, yang ini kita harus ubah dulu. Yang diubah yang mana? Ini kan nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah cos, karena rumus kita yang ada adalah x tangen dan sin x gitu ya. Tidak ada tentang cos. Maka yang ada cosnya kita ubah dulu. Limit x mendekati 0. 3x biarkan aja, orang nggak kenapa-napa dia. Yang mengandung cos kita ubah. 1 min cos 4x. Di sini punyanya 1 min cos 2x. Di sini sudut ganda, di sininya jadi 1. Jadi kalau di sini 4x, di sini setengahnya. Jadi kalau ini 1 min cos 4x itu jadi 2 sin kuadratnya setengahnya dari 4, yaitu 2x. Kita jabarkan 3x tan 2x per yang kuadrat adalah sin 2x nya, 2 nya tidak, 2 nya tulis
yang kuadrat adalah sin 2x dengan sin 2x nya 2 kali karena sin 2x nya kuadrat. Selesaikan seperti tadi. Nah, ini sudah sifat limit trigonometri ya. Limit 3 per ini jadinya berapa? 3 per 2 kali 2. Dikali ini juga 2 per 2. Sehingga 3 per 4 dikali 1 hasilnya 3 per 4. Untuk contoh 3, silakan dicoba dengan langkah sama dengan contoh 1 dan 2. Cuman perbedaannya di sini ya. Nah, nanti silakan dicoba. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Sebenarnya ini juga hampir sama dengan contoh 2 dan 3, cuman satunya kok di belakang, itu nggak ada masalah. Jadi kalau cos 4x min 1 kan negatifnya ini. Maka yang pertama kan limit substitusikan, ketemunya 0 per 0. Jadi akan kita ubah, yang diubah yang mana? Yang ada cosnya. Karena yang bikin masalah dia, ini nggak ada masalah. Jadi cos 4x min 1 itu kan ini ya, kebalikan dari cos 4x min 1 itu kan sama aja dikali negatifnya. Maka ini juga negatif dari 2 sin kuadrat. Ini 4, kalau ini 2, di sini 1. Kalau ini 4, setengahnya adalah 2x per x tangan 2x, x tangan 2x. Kemudian jabarkan kuadratnya. Ingat, yang negatif cuma 1, negatif 2. Yang kuadrat itu hanya sampai sini saja, sin 2x nya yang dikuadratin. Jadi sin 2x dikalinya sin 2x, min 2 nya enggak 2 kali ya, sehingga ini per x dikali tangan 2x. Dari sini bisa dengan sifat limit trigonometri. Oke, jadi ini seperti sifat limit, ini min 2 dikali ini sendiri adalah 2 per 1 dikali yang sekarang yang ini, yaitu 2 per 2, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4. Sekarang yang contoh 5. Ini sedikit berbeda, x-nya mendekati 2, di sini x min 2. Sebenarnya tidak masalah. Kita bisa misalkan dulu. Misalkan bahwa x min 2 kita anggap sebagai bilangan lain, bebas kalian memilihnya. Yang penting jangan yang sudah ada di sini. Saya misalkan sebagai p. Berarti ini limit, ini kan x sama dengan 2 ya. Berarti ini limit p-nya mendekati 0 gitu ya. X min 2 itu p, berarti ini p mendekati 0. Oke. Di sini ini p. Cos sama-sama memiliki pi. Pi-nya saya keluarkan. Ini menjadi p. Saya tulis dulu aja ya, saya ulangi. Sebelum dipisahkan, kita sederhanakan dulu saja. Oke. Limit x mendekati 2. X min 2. Ini cos, pi-nya kita faktorkan. Ini x min 2 per tan 2pi, kita keluarkan 2pi sehingga sini tersisa x, di sini dibagi 2pi, ini 2. Nah, sudah x min 2 bentuknya. Baru kita misalkan. Misal p boleh, y boleh, z boleh gitu ya. P-nya adalah x min 2. Ini kita misalkan sebagai p. Maka ini akan menjadi limit p mendekati 0. Ini tadi adalah p dikali cos pi kali p, variabelnya sekarang ganti p, per tan 2pi kali p, itu ya. Oke, ini bentuknya sudah seperti ini ya. Berarti yang bisa disederhanakan kan yang kayak x dengan tangan x, ini adalah p dengan tangan p, gitu. Oleh karena itu
Ini bentuk sederhananya berapa? Ini 1/2 pi. Anggaplah ini X. X per tangan 2X. Nah ini tandanya ya, anunya ya, variabelnya gini. Jadi anggap aja ini X. Sehingga tangan 2X, ini anggap 2, ini X. Makanya 1/2. 2pi, karena ini ada 2pi, satu paket. Dikali cos pi kali P. P-nya 0. Masukkan P-nya 0, sehingga cos 0. Cos 0 itu, nah, jadi 1/2pi dikali cos 0. Cos 0 itu 1. Sehingga hasilnya 1/2pi. Jadi contoh 6 ya. Contoh yang ke-6. Ini langkah pertama, setiap limit sama. Kita harus substitusikan sebagai pengganti nilai X. Nah, kalau ketemu 0/0 akan kita lakukan langkah yang lainnya. Nah, di sini ini bentuknya adalah bentuk kuadrat, sin kuadrat X cos kuadrat X. Ini tidak ada yang bisa kita coret karena ini adalah pengurangan. Penjualan atau pengurangan tidak bisa langsung dikerjakan. Maka yang berhubungan dengan sin kuadrat min cos kuadrat, perlu kita ingat bahwa kalau persamaan kuadrat A kuadrat min B kuadrat, ini bisa kita menjadi A min B dikali A plus B. Kita ingat ini. Jadi ini kalau kita kalikan, jabarkan, akan menjadi ini. Sehingga A kuadrat min B kuadrat itu adalah perkalian antara A min B dengan A plus B. Kan kita gunakan di sini. Ya, sehingga di sini limit X mendekati 1/8pi, ya, sin kuadrat min cos kuadrat, anggap aja ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti akan menjadi sin 2X A min B cos 2X gitu, dikali A plus B, sin 2X ditambah cos 2X per sin 2X min cos 2X. Apakah ada yang sama antara perkaliannya di atas dan yang di bawah? Nah, di sini ada yang sama. Maka ini bisa kita sederhanakan 1 ya. Sehingga limitnya yang tersisa X mendekati 1/8pi itu adalah sin 2X ditambah cos 2X. Kita substitusikan kembali sebagai pengganti X, sehingga sin 2 kali 1/8pi ditambah cos 2 kali 1/8pi. Dari sini sederhanakan ya, sin 1/4pi ditambah cos 1/4pi. Pi 180, 1/4pi itu adalah 45. Sehingga sin 45 itu adalah setengah akar 2 ditambah cos 45 itu adalah setengah akar 2. Sehingga ini hasilnya, kalau kalian mau hitung gini ya, ini setengah akar 2, setengah akar 2-nya 2 kali. Jadi tinggal akar 2 gini ya, kita tulis. Ini setengah ditambah setengah. Setengah tambah setengah itu adalah 1 dikali akar 2, atau bisa kita tulis akar 2. Sekarang contoh yang ke-7, contoh yang terakhir. Nah, ini sama, kok bentuknya seperti ini gitu ya. Ini yang kita ubah yang mana? Kok nggak ada? Nah, ini ada sin cos. Cos 2X itu kan punya banyak nama nih, banyak identitasnya, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, yang berhubungan dengan yang bawah itu adalah yang pertama. Maka itu yang akan kita pakai. Oke. Limit S mendekati pi per 4. Cos 2S kita pilih yang bisa sama dengan bawahnya, yang mirip-mirip. Berarti kita pilih yang cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin X cos X.
kita lakukan langkah yang sama dengan ini tadi, kuadrat ya. Jadi limit X mendekati pi per 4 ini berarti menjadi apa tadi? Cos X min sin X dikali cos X plus sin X per ini min ya. Nah, ini kok beda? Ini cos X min sin X kan harus dicoret tadi katanya. Sin X min cos X. Nah, ini kita minnya keluarin. Min dari, jadi yang positif jadi cosnya. Ini min sin X. Kalau kita kalikan lagi akan sama dengan ini. Oh, sehingga di sini sudah sama. Kita sudah mempunyai yang sama yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini yang sama. Oke ya. Sehingga limitnya X mendekati pi per 4 ini tinggal minnya ikut ya, di depan nggak apa-apa, min dari cos X plus sin X. Substitusikan kembali, min tetap cos dari pi per 4 ditambah sin dari pi per 4. Cos pi per 4 setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Ini min dari ini adalah akar 2. Ini hasilnya. Nah, ini contoh dan pembahasan. Silahkan dipelajari kembali, diulangi kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.